Halo, gue Bang Jo. Selamat datang di channel Urban Mystikus. Cerita kali ini datang dari sobat Mystikus bernama Sukatno, atau biasa dipanggil Katno. Katno mengalami kejadian mistis pada saat ingin pendistribusian barang, bahan bantuan, pada saat pasca Gunung Merapi di Yogyakarta meletus. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear. Let the story begin. Kisah ini adalah sebuah pengalaman yang berkesan bagi Sukatno dan kedua temannya. Kejadian ini terjadi sekitar bulan November 2010. Setelah bencana Gunung Merapi meletus dan menyemburkan abu vulkanik ke segala penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah pada tanggal 25 Oktober 2010. Waktu itu, kantor Sukatno juga mendapatkan tugas untuk membagikan pendistribusian bantuan-bantuan dari sumbangan para donatur yang peduli kepada para pengungsi dan penduduk yang terkena atau berdampak hujan abu vulkanik. Singkat cerita, Katno bertiga diberi tugas oleh pemimpinnya untuk mengantarkan bantuan berupa beras dan bahan-bahan makanan ke 3 lokasi di daerah Muntilan, Jawa Tengah. Dengan membawa mobil carry atau mobil pick up bak terbuka, Katno berangkat sekitar jam 9.30 pagi. Kebetulan Katno yang menjadi supir dan ditemani satu orang di dalam mobil, sedangkan satu teman yang lainnya di bak mobil, sambil menjaga bantuan yang akan kami kirim. Di lokasi pertama dan kedua, Sukatno dan 2 temannya tidak menemukan kesulitan yang berarti, karena didukung jalanan aspal yang masih bagus dan cuaca waktu itu tidak hujan. Tetapi dampak hujan abu dari meletusnya Gunung Merapi itu sungguh-sungguh bisa Katno lihat dan 2 temannya dari banyak pepohonan yang daun-daunnya tertutup abu, sawah ladang yang dipenuhi abu vulkanik, serta tanaman padi dan sayuran yang rusak. Padahal mungkin tinggal menunggu sebentar lagi untuk dipanen. Ya, bagaimana lagi, bencana telah mendahului rencana manusia. Pencarian tempat lokasi pertama dan kedua tetap butuh waktu juga untuk menemukan lokasi sambil tanya-tanya orang dan penduduk setempat. Tapi semua itu Sukatno jalani dengan perasaan senang, karena setidaknya Sukatno bisa membantu sesama yang sedang kesulitan walaupun hanya sementara. Nah, untuk lokasi ketiga ini yang paling sulit, karena jalannya sempit. Cukup sih untuk 2 mobil, tapi harus hati-hati dan harus pelan-pelan karena aspalnya rusak, jalan yang bebatu dan menanjak naik bukit, serta ditambah cuaca yang tidak mendukung, yaitu hujan deras. Wah, intinya harus ekstra hati-hati.
karena terkadang jalan berbelok tajam. Sehingga pandangan Sukatno tidak bisa melihat yang ada di depan. Kadang-kadang bertemu truk yang membawa kayu, dan juga bertemu motor para penduduk yang membawa hasil bumi atau rumput-rumputan untuk ternak mereka. Pokoknya harus ekstra hati-hati karena ada tambahan bonus yang lain yang harus Sukatno hindari, yaitu jurang yang dalam di sisi jalan yang Sukatno lewati. Jadi bersyukur bisa selamat. Sebenarnya pemandangan di sana indah, tapi boro-boro dilihat, ditambah hujan deras. Jadi Sukatno harus betul-betul fokus dalam menyetir mobil. Apalagi mobil itu tidak pakai AC. Jadi tahu sendiri kan, jadi pandangannya terganggu oleh kaca depan yang berembun. Singkat cerita, Sukatno akhirnya sampai di lokasi titik yang dijanjikan. Sukatno pikir sudah sampai di lokasi pengiriman bantuan. Ternyata masih harus jalan beberapa menit lagi. Harus melewati jalan tanah, berbatuan yang lebih berat kondisinya dibandingkan jalan sebelumnya. Tapi sudah tanggung alias terlanjur basah. Memang, Sukatno dan dua temannya sudah basah karena hujan deras. Pokoknya, misi ini harus selesai. Kumang Katno dan kedua temannya. Dan akhirnya Sukatno tiba di tempat tujuan dengan selamat, di rumah Pak Burhan. Setelah menurunkan bantuan dan menikmati teh panas serta gorengan yang disuguhkan oleh tuan rumah, lalu dirasa cukup istirahatnya, Sukatno dan kedua temannya berpamitan kepada Pak Burhan dan keluarga. Mobil berjalan pelan-pelan karena jalannya berbatu, bukan jalan aspal, dan licin karena habis hujan deras, serta agak menanjak. Mobil Sukatno dan temannya mengalami sebanyak 2 kali selip ban. Ban belakang berputar di tempat, sehingga mobil tidak bisa bergerak. Yang pertama, karena mobil selip dan jalan menanjak, mobil sempat mundur ke belakang beberapa meter. Sukatno juga sempat panik, sehingga lupa menginjak rem. Tapi untunglah teriakan teman di bak. Teriakan teman di bak mobil belakang menyadarkan Sukatno. Lalu Katno mendadak menginjak rem. Andai saja Katno telat menginjak rem dan menarik rem tangan, kira-kira 1 meter lagi, pasti mobil akan masuk dan jatuh ke dalam jurang setinggi sekitar 5 meteran. Tapi akhirnya dengan perhitungan yang tepat, mobil bisa jalan kembali. Yang kedua, dalam perjalanan masih di jalan yang sama, Sukatno bertemu dan melewati seorang ibu yang menggendong keranjang dengan diikat kain di belakang punggungnya, serta anak-anak SMP yang baru pulang sekolah, sedang jalan kaki. Maklum, sekolah di daerah bukit dan terpencil yang berjalan searah dengan mobil kami. Setelah sekitar 15 meteran melewati mereka, mobil Sukatno mengalami selip ban kembali untuk yang kedua kali. Sampai kurang lebih 5 menitan, mobil tetap tidak bergerak maju. Segala cara Sukatno coba dan kedua temannya. Bahkan anak-anak SMP yang tadi kami lewati juga ikut membantu, mendorong mobil Katno. Tapi tetap tidak bisa maju-maju, walaupun Sukatno sudah menginjak gaspol. Ban belakang mobil tetap berputar di tempat, sampai membuat lubang yang cukup dalam. Akhirnya ibu tadi sampai di tempat mobil kami.
mobil Soekarno, mobil Kerry, bak terbuka. Lalu beliau mengatakan kepada Soekarno, "Coba mas, klaksonnya dibunyikan, biar tidak diganggu." Saya sempat bingung, tapi tetap saya laksanakan perintah si ibu. Klakson saya bunyikan 2 kali. Tet, tet. Masya Allah. Setelah saya coba injak gas, mobil bisa maju dengan lancar. Soekarno dan kedua temannya akhirnya bisa bernapas lega dan geleng-geleng kepala. Karena hanya gara-gara membunyikan klakson, mobil bisa berjalan kembali dan tidak mengalami selip ban lagi. Soekarno pun bisa melanjutkan perjalanan pulang sampai ke Yogyakarta dan tiba di kantor dengan selamat. Dan tak lupa, sebelumnya Soekarno mengucapkan terima kasih kepada anak-anak SMP atas bantuan tenaga mereka dan ibu tersebut atas saran atau nasihat beliau. Soekarno dan kedua temannya sangat tidak percaya dan sangat bersyukur kepadanya karena masih dilindungi dengan selamat. Demikian cerita dari Soekarno. Mungkin membunyikan klakson itu ungkapkan kulo nuwun atau permisi atau meminta izin untuk numpang lewat di tempat yang belum pernah kita kenal kepada mereka. Benar atau tidak, kalau itu baik dan tidak terlalu merepotkan, tidak ada salahnya dilakukan. Tapi tetap kepada Allah lah kita meminta perlindungan dan keselamatan. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan atau sharing cerita pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami di urbanmistikus@gmail.com atau DM ke Instagram kami. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mistikus, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of mine.